Ketika video ini dibuat, hari ini Bitcoin telah menyentuh angka 71.000. Ini merupakan all time high di Indonesia. Bitcoin berpotensi akan menyentuh angka 1 juta US dollar atau 16,5 miliar rupiah. Kapan itu akan terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Sudah cukup lama saya tidak membahas kripto, tapi nggak ada salahnya kali ini saya akan memberikan edukasi kembali tentang satu foundernya kripto kalau saya bilang. Token kripto pertama yang mempopulerkan kripto di seluruh dunia, yaitu BTC atau Bitcoin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tuntas tentang sejarah Bitcoin. Video ini mungkin akan sedikit banyak membuka cakrawala berpikir kita. Baik, saya mulai dulu dari sejarah Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu hanya dirancang maksimal 21 juta koin. Nah, membuatnya menjadi langka. Sesuatu kalau langka pasti harganya akan naik. Karena apa? Hukum supply dan demand. Jadi ketika permintaan itu sudah semakin tinggi tapi supply-nya sedikit, tentu harga akan naik. Prinsip ekonomi dasar menyatakan bahwa jika permintaan melebihi pasokan, harganya cenderung naik. Dengan meningkatnya adopsi dan penggunaan Bitcoin, beberapa investor dan analisis percaya bahwa ini akan meningkatkan permintaan dan mendorong harga menjadi lebih tinggi. Sesederhana itu, yaitu hukum supply and demand. Yang kedua adalah adopsi institusional. Nah, jadi semakin banyak institusi keuangan, perusahaan yang besar mengakui Bitcoin sebagai aset, maka investasi dari institusi-institusi besar ini dapat meningkatkan legitimasi dan adopsi Bitcoin yang berpotensi mendorong harga Bitcoin menjadi lebih tinggi dibanding sebelumnya. Nah, alasan yang ketiga adalah inflasi dan devaluasi mata uang. Dengan bank sentral yang saat ini negara terus mencetak uang untuk merangsang ekonomi, contohnya Amerika yang mencetak terus US dollar, beberapa orang melihat Bitcoin sebagai safe haven, tabungan surga, atau melindungi nilai terhadap inflasi dan devaluasi mata uang fiat. Bitcoin sering disebut sebagai emas digital. Yes, karena sifatnya yang langka dan tidak terikat pada pemerintahan manapun. Karena Bitcoin adalah desentralisasi. Jadi dia tidak dimiliki oleh negara manapun. Dan yang keempat, teknologi Bitcoin, blockchain. Blockchain ini kita tahu teknologi ini di balik Bitcoin. Blockchain menawarkan transparansi, keamanan, dan resistensi terhadap sensor yang tidak dapat ditawarkan oleh sistem keuangan tradisional, real time. Ini menambah nilai pada Bitcoin sebagai alat pembayaran alternatif dan penyimpan nilai. Nah, yang kelima, spekulasi. Banyak investor melihat Bitcoin sebagai alat spekulatif dengan potensi keuntungan yang sangat tinggi. Kalau di saham itu kan ada ARB dan ARA. Jadi kalau satu hari Anda tembus sekian persen, langsung di stop pergerakan saham hari itu. Kalau Bitcoin liar. Dan kalau saham itu pembukaan hari ini bursa jam 9 pagi, jam 4 sore sudah tutup. Nah, kalau Bitcoin 24 jam. Kalau bursa mungkin bisa diperdagangkan hanya di Indonesia, misalkan bursa di Indonesia, kalau Bitcoin ini kan internasional. Nah, itu perbedaannya mungkin kalau sama saham. Narasi mengenai potensi pertumbuhan Bitcoin telah mendorong lebih banyak orang untuk berinvestasi di dalamnya. Berharap harga akan terus meningkat. Alasan yang keenam adalah perbandingan dengan pasar emas. Beberapa analis membandingkan potensi kapitalisasi pasar Bitcoin dengan pasar emas yang bernilai triliunan dolar. Jika Bitcoin berhasil menangkap sebagian kecil dari pasar emas, kalau emas kan kita sudah tahu itu kan sudah nggak rahasia umum ya. Emas itu pegang fisik itu bukan rahasia umum. Kita tahu kapitalisasi pasarnya sangat besar sekali. Saya rasa emas itu sudah pelindungan mata uang yang tidak perlu dipertanyakan. Nilai per unitnya bisa mencapai angka yang sangat tinggi, termasuk potensi 1 juta dolar. Kalau emas kan sekarang 1 kilo juga 1 emas. Nah, sekarang kita lihat aja 1 kilo sama dengan 1 M. Bitcoin 1 BTC juga 1 M lebih. Kita lihat 10 tahun dari sekarang. Apakah 1 kilo emas sama 1 BTC lebih mahal mana? Ayo kita tebak-tebakan, tulis di kolom komen. Siapa yang lebih percaya? Apakah BTC atau emas yang lebih tinggi? Itu tadi teorinya. Nah, kita sekarang bahas alasan utamanya. Nah, alasan utamanya adalah Bitcoin 1 juta. Produk yang bagus sesuai dengan zamannya. Jumlah Bitcoin hanya 21 juta. Sedangkan emas, saya rasa selama masih ada orang nambang emas, maka harga emas itu beda. Kalau Bitcoin limited, kalau emas kan unlimited. Selama ada orang masih nambang, maka harga emas akan supply dan demand-nya tidak selangka Bitcoin. Alasan yang kedua adalah cerita yang luar biasa, genius marketing.
Kita tahu kenapa berlian itu mahal, ya karena storytellingnya tentang De Beers, itu konspirasi De Beers itu dari storytelling yang sangat luar biasa. Makanya berlian itu menjadi mahal, padahal berlian itu kan cuma batu asalnya. Kenapa batu lain tidak bisa semahal berlian? Karena batu lain storytellingnya tidak sehebat berlian. Kalau Anda mau paham, harus lebih paham dari yang namanya. Uang adalah produk atau cerita yang sangat luar biasa. Banyak orang rela membunuh, menyakiti, menipu orang lain demi uang. Yes. Kita tahu juga, nanti saya lihat video saya berikutnya, yaitu kenapa ada orang bunuh diri gara-gara pinjol. Gara-gara uang juga kan. Kita lihat uang itu kan padahal dasarnya itu kan cuma alat nilai tukar. Tapi kenapa harganya itu sampai lebih mahal daripada nyawa manusia? Ada orang bunuh diri cuma gara-gara uang. Sesuatu yang kayaknya sudah kebalik zaman sekarang. Tapi marketing yang jenius ini adalah alasan kedua dibalik suksesnya Bitcoin. Walaupun uang itu sebenarnya tidak ada nilainya. Uang itu kan sangat relatif, itu kan cuma sebuah kertas biasa. Dibakar juga hangus gitu loh. Artinya apa? Dari sini kita bisa menilai bahwa manusia itu mendewa-dewakan uang, menuhan-nuhankan uang, lebih menuhankan daripada uang itu, daripada Tuhan itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa alasan kedua ini, marketing yang sangat jenius. Bitcoin, salah satu storytellingnya sangat luar biasa. Yang ketiga, buktinya apa? Kalau misalkan kamu terjebak di padang pasir, kamu kehausan 7 hari, mana yang lebih bernilai? Uang atau air? Jelas kamu pilih air. Makanya sampai ada fata morgana kan. Orang matanya sampai pusing dan sebagainya. Sampai melihat pasir itu uang, ketika dimakan ternyata cuma pasir. Padahal orang butuh air gitu loh. Sama juga hari ini ketika kita melihat orang jatuh dari pesawat, terdampar di sebuah pulau. Yang dia butuhkan makanan. Dia nggak butuh emas saat itu. Karena emas berapa banyak pun dia tidak bisa gunakan. Nah itu dia. Nah itulah salah satu sebabnya storytelling yang baik. Bagaimana air itu lebih bernilai daripada uang. Jadi uang itu sebenarnya nggak ada nilainya. Tapi kita sudah hidup di zaman materialisme. Di mana uang itu di atas segala-galanya. Uang bisa membeli segala-galanya. Sampai orang itu lupa bahwa dirinya lebih berharga daripada uang. Nah, oleh sebab itu, sejarah uang mari kita ceritakan. Yang pertama adalah dari barter. Sistem ekonomi awal didasarkan pada barter, yaitu pertukaran langsung barang dan jasa antar individu. Saya butuh seekor ayam, maka saya punya 3 buah telur. Ya sudah, saya barter telur saya dengan ayam. Awalnya kan dari situ sejarahnya. Sistem ini memiliki keterbatasan di mana dua pihak harus memiliki apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kalau saya nggak butuh telur, saya nggak bisa beli ayam kamu. Jadi saya harus butuh sesuatu nilai yang universal, yang akhirnya saya bisa membeli apapun yang saya butuhkan tanpa harus punya lawan yang sama. Jadi kalau kita punya lawan sama baru terjadi. Tapi kalau kita nggak punya lawan sama nggak bisa terjadi. Yang kedua adalah komoditas sebagai uang. Manusia kemudian beralih menggunakan komoditas seperti garam, emas, dan perak sebagai uang. Karena sifatnya yang tahan lama, dapat dibagi, dan diterima secara universal. Emas khususnya karena standarnya, kelangkaannya pada daya tariknya. Yang ketiga, uang kertas. Nah, sejarah akhirnya uang kertas itu dimulai dari barter, kemudian logam mulia, sampailah ke sejarah uang kertas. Uang kertas awalnya diperkenalkan sebagai bukti kepemilikan terhadap emas atau perak yang disimpan. Ini memudahkan perdagangan karena lebih mudah dibawa dan digunakan daripada logam mulia fisik. Namun seiring waktu, negara-negara bergerak menjauh dari standar emas, menuju kebijakan uang fiat, di mana uang ditentukan oleh pemerintah dan tidak lagi didukung oleh komoditas fisik. Yang mana mungkin sekarang dikuasai oleh Bank Sentral, dan sekarang anak-anaknya salah satunya adalah Bank Indonesia. Nah, itu adalah uang kertas. Nah, yang keempat adalah fiat money. Uang fiat adalah mata uang yang dikeluarkan oleh negara yang nilainya tidak didasarkan pada komoditas fisik, tapi kepercayaan terhadap pemerintah yang menerbitkannya. Sebagian besar mata uang modern, uang fiat adalah US dollar, euro, dan yen. Atau sekarang salah satunya adalah RMB atau renminbi atau yuan China. Ini juga salah satu mata uang fiat. Kita mengkoleksi mata uang tersebut untuk apa? Untuk karena kita percaya pada negara tersebut. Nah, yang kelima adalah digitalisasi uang. Nah, ini sejarah keuangan. Ini tahap yang kelima. Dengan kemajuan teknologi, uang menjadi semakin digital, transaksi elektronik, perbankan online menjadi normal, mengurangi kebutuhan uang akan secara fisik. Sekarang kita juga tahu ada GoPay, ada OVO. Kalau di China itu mungkin saat ini mungkin menggunakan WeChat atau Weixin ya. Jadi mereka menggunakan dana tersebut. Jadi uang-uang digital. Ini sudah mulai terjadi digitalisasi uang. Nah, yang keenam, nah barulah sekarang ini yang lagi populer yaitu Bitcoin dan cryptocurrency. Diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang kelompok yang bernama Satoshi Nakamoto.
dianggap sebagai langkah selanjutnya dalam evolusi uang. Sebagai uang mata uang digital desentralisasi, Bitcoin tidak dikendalikan oleh lembaga dan pemerintah manapun, termasuk bank sentral. Nah, ini menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi, keamanan, dan ketahanan terhadap sensor. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dilihat oleh banyak orang sebagai respon terhadap kelemahan sistem keuangan tradisional, termasuk inflasi, pemerintah kontrol, dan pembatasan akses. Pendukung Bitcoin berargumen bahwa dengan sifatnya yang terbatas, desentralisasi, dan kebal dari kontrol pemerintah atau lembaga keuangan, Bitcoin menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh mata uang fiat dan sistem keuangan tradisional. Mereka melihat Bitcoin sebagai emas digital yang bisa berfungsi sebagai penyimpan nilai yang aman, sebagai medium pertukaran yang efisien terlepas dari batas-batas geografis atau intervensi pemerintah. Nah, kenapa uang lebih aman jika tidak di pemerintah? Karena pemerintah bisa salah langkah. Salah satu kebijakan politik, pergantian kepemimpinan, tidak melanjutkan estafet daripada pemerintah sebelumnya. Itu juga salah satu sangat fatal karena mata uang sangat ditentukan oleh kebijakan politik sebuah negara. Contoh Mesir, mata uangnya drop dalam satu malam. Harga berasmu naik 50% dalam satu malam. Ini kami pernah terjadi di Indonesia pada tahun krisis 98. Di mana US dollar itu dari 1 US dollar asalnya 5.000, hanya dalam sekejap bisa naik 15.000 dalam hanya hitungan hari. Itu kami terjadi. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Bisakah itu terjadi? Nah, kita lihat juga contohnya Argentina peso. Dalam 5 tahun drop sangat besar. Kita lihat harganya di sini, Argentina peso. Dan sekarang 1 peso harganya cuma 18,45 rupiah. Murah sekali. Mata uang kita menjadi sangat kuat. Ibaratnya kalau kamu makan nasi goreng, sekarang harganya satu nasi goreng, satu piring 15.000. Dalam 5 tahun terakhir, harganya naik jadi 150.000. Ngeri nggak? Jadi setiap hari, setiap minggu harganya naik 10.000, 10.000, 10.000. Dalam hitungan 5 tahun, harganya naik jadi 150.000. Siapa nggak kelaparan? Inflasi yang begitu besar. Bayangkan kalau kamu punya tabungan 1 miliar rupiah, 10 miliar rupiah, atau 100 miliar rupiah. Kalau Indonesia nilai mata uangnya turun, artinya kamu tambah lama tambah miskin. Nah, ini juga salah satu yang membuat Bitcoin harganya kenapa akan naik. Contohnya di negara tetangga, mata uang sudah kalah 50% dibandingkan dengan dolar. Kita lihat sendiri sekarang US dollar melemah terus. Sekarang sejak video ini dibuat, harga US dollar 15.165. Ini hampir sama dengan US dollar waktu tahun 1998. Waktu itu US dollar juga sudah menyentuh 16.000, saya masih ingat. Tapi karena ketahanan pemerintah 20 tahun kemudian, makanya sekarang bisa menjadi kembali ke angka yang sama, tapi butuh waktu 20 tahun. Nah, parahnya lagi US dollar dibandingkan emas sudah turun 90% dalam 20 tahun terakhir. Anda bisa melihat chart ini, kita bisa melihat bahwa US dollar itu dibandingkan emas sudah turun drop yang sangat-sangat jauh. Oleh sebab itu ketika video ini dibuat, saya hari ini menampilkan data dan fakta menunjukkan kenapa Bitcoin itu menjadi salah satu alasan adalah the new era of emas, the new era untuk pertukaran nilai uang. Dari data-data ini membuktikan bahwa suka atau tidak suka, cepat atau lambat, Bitcoin akan menjadikan Bitcoin sebagai salah satu alternatif untuk perlindungan nilai mata uang yang sudah dia hasilkan. Jadi inilah cara Bitcoin menjual ceritanya, bagus kan? Jadi cerita uang ini semakin lama, uang fiat ini semakin tak ternilai. Anda pegang US dollar semakin nggak bernilai, pegang euro semakin nggak bernilai, pegang Singapura dollar semakin nggak bernilai. Ini semakin lama semakin nggak bernilai. Makanya kita perlu perlindungan nilai kekayaan kita dengan cara emas dan Bitcoin. Jadi dengan kata lain, kalau kita hari ini menyimpan uang rupiah kita dalam deposito, harganya nggak ternilai. Karena kalah cepat dengan pertumbuhan seperti yang saya selalu buat video saya di tahun 2015 tentang 3 cara menabung, yaitu menabung logam mulia, menabung properti, dan menabung saham. Tetapi sejak video ini saya buat 9 tahun kemudian 2024, Bitcoin ini bisa menjadi salah satu alternatif menabung. Setelah 9 tahun akhirnya saya buat video ini. Saya belum pernah membuat video Bitcoin selengkap ini. Dan video kali ini menunjukkan bahwa saya benar-benar masih konsisten mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan. Jadi jangan sampai uang yang Anda hasilkan itu menguap begitu saja. Oke? Ya, tapi sekali lagi saya bukan mengatakan menabung logam mulia, menabung properti, dan menabung saham itu menjadi tidak penting. Tidak, saya nggak pernah berkata seperti itu. Videonya nggak pernah saya take down. Sampai hari ini masih menjadi salah satu video dengan view terbanyak sampai hari ini. Makanya perlindungan nilai mata uang ini salah satunya adalah BTC. Lalu kenapa Bitcoin akan menuju 1 juta dolar? Demikian saya akan jelaskan reason-reasonnya. Yang pertama adalah alasan terbesarnya adalah institusi perusahaan investasi terbesar di Amerika bernama BlackRock
dan teman-temannya. Mulai menawarkan Bitcoin ke klien-kliennya, orang-orang yang super kaya. Ini nggak terjangkau lah. Ini kekayaannya itu sudah miliaran US dollar. Miliaran US dollar artinya ya kekayaannya sudah pasti puluhan triliun ke atas ya. Itu nggak kebayang sama kita. Dan yang kedua adalah tanggal 12 Maret 2024, BlackRock sudah membeli 203.754 BTC. Kalau kelas BlackRock aja membeli 200.000 BTC, Anda lihat berarti pasti ada sesuatu. Saya sudah pernah membuat konten BlackRock. BlackRock di belakangnya itu juga mendanai perang, mendanai persenjataan. Jadi kalau membawa emas kiloan untuk sebagai nilai tukar uang terbang antar negara itu sangat sulit. Tapi dengan adanya BTC kita bisa lintas negara dengan sangat cepat. Jadi ini benar-benar ada gerakan yang sangat masif dan sangat besar. Ingat, Bitcoin hanya 21 juta, 3,7 juta sudah hilang, sisa 17 juta BTC saja. Jadi cepat atau lambat 17 juta BTC ini akan dikonsumsi orang dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga 10 tahun dari sekarang, ya tentu besar supply daripada demand. Ingat, jumlah miliuner di dunia saat ini ada 59 juta. Artinya setiap miliuner bahkan akan punya satu Bitcoin. Di sini saya sudah berikan datanya, The Growth of Global Millionaires, ya, pertunduk dunia visualcapitalist.com, maka ini akan sangat cepat dari 2012 sampai 2022. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa kenapa Bitcoin itu akan menjadi luar biasa. Efek daripada Bitcoin adalah Bitcoin is creating 1,500 millionaires every day. Jadi Bitcoin itu akan menciptakan 1.500 miliarder baru setiap harinya. Dan apa yang harus dilakukan? Strategi paling aman Bitcoin adalah emas. Maka strateginya adalah selalu saya ajarkan DCA, yaitu dollar cost averaging. Di sini adalah salah satunya, nggak peduli harganya naik atau turun, Anda tetap harus menabung dari uang yang sudah kamu sisihkan dari pekerjaan utama kamu. Maka selayaknya kamu DCA ke emas, jadi emas mau naik mau turun kamu tetap beli. Penjelasan DCA, dollar cost averaging adalah strategi investasi di mana Anda membagi jumlah uang yang diinvestasikan ke dalam aset tertentu menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dan kemudian menginvestasikan bagian tersebut secara berkala pada internal waktu tertentu, tanpa memperdulikan harga aset saat itu. Strategi ini membantu mengurangi dampak volatilitas atau volatile harga pada investasi karena Anda akan membeli lebih banyak saham atau aset ketika harga rendah dan lebih sedikit ketika harga tinggi. Tujuannya adalah untuk menurunkan harga pemberian rata-rata seiring dengan waktu. Untuk memperhatikan DCA pada investasi Bitcoin, berikut langkah-langkah sederhananya. Yang pertama adalah tentukan jumlah investasi. Pertama, berapa banyak uang yang Anda alokasikan untuk investasi Bitcoin. Misalkan Anda memutuskan ingin investasi total 10 juta. Ya sudah, Anda beli aja 10 juta Bitcoin berapapun harganya. Mau sekarang 1M, 1M,1 beli aja. Nggak peduli. Nanti Bitcoin jatuh lagi ke 700 juta, beli aja. Nggak peduli, berapapun uangnya Anda akan beli. Nanti Bitcoin jatuh lagi ke 500 juta contohnya, Anda beli aja. Nah, Anda nggak peduli. Itu namanya dollar cost averaging. Sama kayak Anda mengkoleksi emas. Mau hari ini harga emas berapapun 1 kilo 1M, nanti emas turun lagi ke 800 juta misalkan. Agak sulit sih misalkan. Tapi Anda tetap yang koleksi adalah berapa banyak gram emasnya. Itu logika yang sama. Yang kedua adalah pilih interval waktu. Selanjutnya, pilih seberapa sering Anda ingin investasi. Bisa mingguan, bulanan, triwulanan. Anda memilih untuk investasi setiap bulan. Jadi mau bulanan, Anda harus pilih jangka waktunya. Kalau enggak Anda nggak akan komitmen. Yang ketiga adalah hitung investasi berkala. Bagi total investasi Anda, misalkan Anda ingin 10 juta dalam 10 bulan, maka Anda investasi 1 juta. Jadi investasi berkala. Seperti kayak Anda mengangsur mobil. Jadi Anda mengangsur sepeda motor juga sama. Nah, itu Anda salah satunya DCA itu seperti itu. Anda akan sukses dan menang. Lakukan yang keempat, investasi berkala, yaitu yang kelima adalah ulangi prosesnya. Proses ini diulangi ketika sudah selesai 3 tahun, lakukan yang sama. Jadi cicil mobil baru contohnya. Sama, mindset yang sama Anda terapkan dollar cost averaging untuk menabung Bitcoin. Yang keenam adalah evaluasi portofolio. Jadi secara berkala investasi Anda untuk melihat performa. Ingat bahwa DCA adalah strategi jangka panjang dan mungkin membutuhkan waktu untuk melihat hasilnya. Contoh DCA. Anda beli satu harga Bitcoin waktu harganya masih 200 juta. Anda beli 0,0005 unit dengan 1 juta rupiah pada saat itu. Bulan kedua harga Bitcoin jadi 250 juta. Anda beli 0,0004 unit dengan harga 1 juta. Rupiahnya tetap 1 juta, tapi Anda sekarang dapatnya cuma 0,04. Dapat lebih banyak daripada bulan lalu. Dan ini jangan dijual Bitcoinnya, jangan dipantau. Wah, ini sekarang harganya naik atau turun. 5 menit kemudian Bitcoin naik atau turun. Kalau Anda ngikuti, Anda akan jantungan.
seperti naik jet coaster, salah. Yang ketiga adalah harga Bitcoin turun 150 juta per unit contohnya. Nah, Anda tetap beli 1 juta, Anda sekarang dapat 0,067, terbesar. Anda nggak peduli. Anda mau berapapun nilainya, Anda tetap fokus seperti kayak nyicil mobil, seperti kayak nyicil motor. Yang penting 1 juta rupiah. Mau dapat berapa Bitcoinnya? You don't care. Oke? That's called dollar cost averaging. Dan seterusnya. Dengan prinsip DCA ini, Anda akan membeli lebih banyak Bitcoin ketika harganya rendah dan membeli lebih sedikit Bitcoin ketika harganya tinggi. Tapi mau harga lebih tinggi atau lebih rendah, Anda tetap menabung Bitcoin. Nah, strategi ini cocok untuk investor yang tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk memantau fluktuasi pasar. Sekali lagi saya katakan investor, bukan trader. Kalau trader itu setiap saat dipantau. Kamu nggak percaya sama ceritanya? Menurut kamu Bitcoin gimana? Ah, bullshit ceritanya Pak Chandra. Tulis di kolom komentar, saya akan baca komentar Anda di kolom komen. Tapi kalau Anda misalkan percaya, oke, mari kita lihat 10 tahun dari sekarang. 9 tahun yang lalu saya membahas 3 cara menabung di 2015, yaitu menabung logam mulia, menabung properti, dan menabung emas. 9 tahun kemudian, saya membuat konten menabung Bitcoin. Tapi saya membuat konten ini 9 tahun yang lalu, hari ini terbukti semua. Karena saya membahas sebuah portofolio yang memang sudah terbukti sukses selama 100 tahun terakhir. Dan banyak sekali di kolom komen, orang-orang menulis di kolom komen, Pak Chandra terima kasih gara-gara video Pak Chandra saya sekarang punya sekian kilo emas, sekian gram emas, sekian kilo emas keren banget gitu ya. Pak Chandra terima kasih gara-gara Pak Chandra saya sekarang sudah punya tanah sekian banyak. Nah, itu yang saya suka. Testimoni seperti itu artinya apa? Anda kecerdasan finansialnya sudah semakin maju. Nah, sekarang saya ingin menemukan testimoni baru. Sudah berapa BTC yang Anda koleksi? Meskipun 0,0 sekian, it's okay. Yang terpenting Anda punya Bitcoin. Apakah sekarang saatnya bagus untuk beli BTC? Lakukan DCA waktu harga dan naik dan turun. Tidak peduli. Mau naik, turun, murah, mahal, yang penting beli. Jangan FOMO. Ini adalah sebuah mindset yang salah. Fear of missing out. Ini adalah mental ketika turun, beli, naik, jual. BPJS, beli pagi, jual sore. Ini salah. Tabung untuk 10 tahun ke depan untuk Bitcoin. Dan saran saya, ini adalah 90% orang yang pekerjaannya bukan trader, tapi investor. Dengan saya membuat video ini, maka saya percaya Anda cepat atau lambat, Anda akan memiliki BTC, 1 BTC minimal. Dan waktu itu 1 BTC harganya berapa? Seperti di judul saya buat, akan mencapai 16,5 miliar rupiah. Asumsinya, 1 US dollar adalah 15.000 sampai 16.000 rupiah. Let's see. Apakah Pak Chandra juga menabung Bitcoin? Ada, meskipun jumlahnya tidak banyak. Tetapi saya banyak di portofolio yang lama. Emas, logam mulia, aset properti, dan saham. Itu saya yang paling banyak. BTC bagi saya sesuatu yang baru. Saya alokasikan tidak sampai 2% daripada video ini. Saya jujur dengan video ini. Tetapi apakah akan pelan dan pasti saya akan mulai memindahkan portofolio saya yang dari kekayaan yang lama ke BTC? Let's see. Tapi saya terus mengikuti perkembangan video ini sebagai reminder juga bagi saya. Demikian video tentang 1 Bitcoin ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya. And always salam hebat luar biasa.